Halo guys. Selamat datang di Ada 5. Hantu Kuyang adalah sosok siluman berwujud kepala manusia, dengan organ dalam yang menggantung tanpa kulit. Sosok ini dikisahkan terbang berkeliaran mencari darah bayi, atau darah wanita yang sehabis melahirkan. Konon, Kuyang sebenarnya seorang wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam, untuk mencapai kehidupan abadi, atau awet muda. Pada siang hari, hantu Kuyang menjadi manusia biasa, yang mengenakan jubah. Lalu saat malam datang, ia terbang mencari tumbal. Masyarakat yang melihatnya saat terbang, mengaku sosok itu seperti burung besar. Hantu Kuyang memang sangat terkenal di Indonesia. Namun ternyata, hantu serupa Kuyang tidak hanya ditemukan di Indonesia saja, tetapi ada juga di beberapa negara. Penasaran, hantu Kuyang ada di negara mana aja? Ini dia, 5 sosok hantu Kuyang yang berasal dari negara lain. 5. Manananggal, Filipina. Manananggal adalah makhluk dalam cerita rakyat Filipina yang mirip dengan vampir. Mitos Manananggal populer di daerah Visayas, terutama di Provinsi Capiz, Iloilo, Antique. Manananggal digambarkan sebagai wanita tua yang cantik, dan bisa memisahkan tubuh bagian atasnya. Agak berbeda dengan Kuyang, yang kita ketahui hanya kepala dan organ dalamnya saja yang terbang. Manananggal melepas tubuh bagian atas, yaitu kepala hingga pinggang, dan hanya bagian kaki yang terpisah. Manananggal juga memiliki sayap. Ketika tubuh bagian atasnya terangkat dari tanah dengan sayap, ususnya membuntuti di belakang. Tubuh itu kemudian terbang pada malam hari, dengan sayap mirip kelelawar, untuk berburu perempuan hamil, yang sedang berada di rumah. Manananggal menggunakan lidah memanjang, untuk mengisap jantung atau janin, atau darah dari korban yang sedang tidur. Cara untuk menghancurkan Manananggal, adalah menunggu hingga tubuh bagian atas terpisah dari tubuh bagian bawah, karena tubuh bagian bawah tidak akan bergerak, dan menjadi rentan. Sementara tubuh bagian bawahnya, dibiarkan berdiri, dan merupakan titik lemahnya. Bila tubuh bagian bawah itu diberi garam atau bawang putih, maka kedua bagian itu tak akan bisa bergabung lagi, dan akhirnya mati saat fajar. Di lain versi, ia juga digambarkan sebagai seorang lelaki. Orang-orang di daerah Visaya, biasanya menggantung bawang putih, di dekat pintu atau jendela, untuk berjaga-jaga, dari serangan Manananggal. Manananggal tidak menyukai garam, dan bawang putih. Manananggal juga menghindari belati, cuka, cahaya, rempah-rempah, dan ekor ikan pari, yang kadang-kadang dibuat menjadi cambuk. Walau wujudnya sedikit berbeda, dengan hantu Kuyang di Indonesia, akan tetapi secara keseluruhan, cerita Manananggal ini, sangat mirip dengan hantu Kuyang, yang ada di Indonesia. Berikut, video yang diduga penampakannya. Sabi to. Sabog ka lang to. Ano ba? Ayun pare, may orbs. Let's go! Ano ka ba? Tingnan mo doon. Huwag kang maingay. Ano mo, maririnig tayo eh. Ano ba? Pare yun oh. Pare wala na. Huwag na natin to sa amin. Doon parang may duwende oh. Nukekubi, Jepang. Nukekubi memiliki nama yang bermakna, leher yang bisa dilepas. Nukekubi adalah yokai, atau hantu dalam cerita rakyat Jepang. Pada siang hari, Nukekubi berwujud manusia biasa. Pada malam hari, kepala mereka terlepas, dan terbang untuk mencari mangsa, berupa manusia. Setelah menemukan korban, kepala ini akan menjerit, lalu menggigit korbannya. Bentuk Nukekubi juga sedikit berbeda dengan Kuyang yang ada di Indonesia.
yaitu, Nuke Kubi hanya melepas bagian kepalanya, tanpa ada organ dalam yang menggantung. Sementara bagian tubuh ke bawah utuh. Namun ada juga yang menggambarkan Nuke Kubi, dengan kepala, serta organ dalam yang menggantung. Nuke Kubi digambarkan memiliki mata merah, dan mulutnya memiliki taring. Kebanyakan Nuke Kubi adalah seorang wanita. Nuke Kubi diceritakan lebih menakutkan, karena ketika mencari mangsa, mereka akan menyiksa mangsa itu terlebih dahulu, kemudian baru membunuhnya. Manusia yang diburu itu, sebelum dibunuh, akan dibuat mainan dulu, dan tidak serta-merta langsung dibunuh. Sementara kepalanya terlepas, tubuh Nuke Kubi menjadi benda mati. Dalam beberapa legenda, ini merupakan salah satu kelemahan Nuke Kubi. Jika kepala Nuke Kubi tak bisa menemukan badannya, sampai matahari terbit, maka Nuke Kubi itu akan mati. Pada siang hari, Nuke Kubi berusaha membaur dalam masyarakat. Terkadang mereka hidup berkelompok, berpura-pura sebagai suatu keluarga. Satu-satunya ciri Nuke Kubi, adalah adanya garis merah di lehernya, yang merupakan tempat terlepasnya kepala, dan Nuke Kubi sering menyembunyikan tanda ini. Ya, buat kalian yang mau ke Jepang, hati-hati ya ketemu dengan hantu ini. 3. Penanggal, Malaysia. Penanggal. Hantu tersebut dikenal dengan berbagai macam nama, mulai dari penanggal, penanggalan, hingga balan-balan. Nama-nama tersebut merujuk pada wujudnya yang bisa melepaskan kepala dari tubuh. Masyarakat Malaysia percaya, hantu penanggal merupakan jelmaan perempuan yang memiliki ilmu hitam tinggi. Hantu penanggal adalah hantu yang populer di negeri jiran, Malaysia. Banyak warga yang menyebutnya dengan sebutan balan-balan yang memiliki arti lepaskan atau hapus. Hantu penanggal ini memiliki wujud, yaitu dengan kepala yang terpisah dari badannya, dan organ dalam yang menjuntai ke bawah. Organ-organ tersebut berkelap-kelip seperti kunang-kunang ketika penanggal terbang di malam hari. Berdasarkan cerita masyarakat yang beredar, sosok hantu penanggal ini diakini sebagai sosok makhluk gaib yang teramat ditakuti di Malaysia, dan sama persis seperti sosok makhluk gaib kuyang, yang berbentuk kepala terbang, dengan semua isi perutnya. Dalam legenda Malaysia, dulunya hantu penanggal adalah wanita muda cantik, yang menggunakan ilmu hitam. Konon, ia adalah bidan wanita biasa, yang telah membuat perjanjian dengan iblis, untuk mendapatkan kekuatan gaib. Syaratnya, dengan tidak memakan daging selama 40 hari. Namun ia melanggar, dan dikutuk menjadi seperti itu. Mitos yang beredar, menceritakan bahwa, penanggal ini biasanya mengincar wanita yang sedang hamil, dan akan segera melahirkan. Konon dalam legendanya dikatakan, hantu penanggal sangat suka sekali, dengan darah wanita yang melahirkan. Oleh sebab itu, dalam legendanya dijelaskan, jika setiap wanita yang akan melahirkan, harus diberi perlindungan, dengan menaruh daun berduri, atau mengkuang di sekeliling rumahnya, agar penanggal tak bisa masuk. Dilihat dari faktor geografis akan Malaysia dan Indonesia, serta rumpun yang sama, yaitu Melayu, maka sosok yang menakutkan ini, juga pastinya tak akan jauh berbeda. 2. Krasui, Thailand. Ternyata di Thailand juga ada mitos hantu yang mirip kuyang. Nama hantu kuyang di Thailand, dikenal dengan nama Krasue, Krasui, dan Nang Naka. Kabarnya, Krasui suka memangsa mayat, atau kotoran manusia. Beberapa orang mengatakan, hantu satu ini juga suka menghisap darah perempuan hamil, atau bayi yang baru lahir. Masyarakat yang melihat sosok ini, mereka mengatakan bahwa sosok ini terbang dengan cahaya merah. Pada malam hari,
hantu Krasui akan melepaskan bagian kepala, termasuk leher, organ dalam seperti jantung, dan isi perut yang panjang, dan meninggalkan tubuh bagian bawah di rumahnya. Ada yang mengatakan, Krasui menyalahgunakan ilmu hitam, mungkin dipaksa untuk berubah menjadi Krasui, sebagai hukuman atas kejahatan mereka. Warga sekitar menganggapnya sebagai korban malang yang dimiliki setan. Mereka mengincar darah dan janin pada ibu yang sehabis melahirkan. Jika ada darah atau kotoran yang menyebar di rumah seseorang, berarti hantu Krasui konon ada di sana. Menurut cerita yang beredar, hantu Krasui akan menyeka mulutnya yang penuh darah, dengan pakaian penduduk desa, yang dijemur di sepanjang jalan. Ada juga yang menyebutkan, jika pakaian yang ada noda darahnya direbus, maka hantu Krasui akan terluka. Untuk menghindarinya, konon dengan meletakkan tanaman berduri di luar rumah, diyakini perut hantu itu dapat terperangkap di dalamnya. Biasanya, penduduk desa juga akan membuat pagar duri, untuk menutupi setiap celah rumahnya, agar hantu Krasui takut untuk masuk. Walaupun di siang hari, wujudnya seperti perempuan biasa, hantu ini bersikap menjadi orang yang sangat tertutup, dan menghindari kontak mata langsung, dengan orang lain. Menurut cerita yang beredar, roh dari hantu Krasui tidak bisa mati, kecuali ada ahli waris, yang bisa melakukan ritual tertentu. Nah, apa kalian percaya akan cerita hantu Krasui tersebut? Pertama, hantu Aap atau Arp, Kamboja. Baru-baru ini, kita sedang diramaikan dengan adanya perhelatan pesta olahraga SEA Games 2023 yang diadakan di negara Kamboja. Dengan segala keseruan acara SEA Games tersebut, tahukah kamu? Di negara Kamboja tersebut, terselip cerita horor yang samar terdengar, namun sudah tidak asing lagi bagi kita, rakyat Indonesia. Cerita horor tersebut berupa adanya hantu Aap atau Arp. Aap atau Arp adalah hantu serupa dengan kuyang, yang berasal dari negara Kamboja. Dikisahkan, hantu ini adalah seorang wanita cantik, yang suka membaur dengan masyarakat saat siang hari. Namun saat malam datang, wajah cantiknya berubah menjadi menakutkan, dan kepalanya melayang, terlepas dari tubuhnya, diikuti dengan organ dalam, dan usus yang menjuntai. Aap atau Arp, dikatakan haus akan mencari mangsa, berupa hewan ternak, bangkai, dan bayi manusia dalam kandungan. Aap menjadi momok menakutkan di pedesaan Kamboja, yang sering meneror warga, dengan rasa haus darahnya. Aap merupakan sosok wanita cantik berdarah Kamboja, yang sering terlihat melayang setiap malam. Biasanya diikuti sebuah cahaya merah. Terdengar mengerikan, namun itulah legenda dari Kamboja. Menurut cerita, Aap atau Arp adalah perempuan yang mempraktikkan sihir hitam, dan dihukum menjadi setan. Jika ingin mengusir Aap, dapat menggunakan cara menggantung anggur berduri di luar rumah. Hal ini dipercaya, Aap dapat tersangkut di duri, dan tidak bisa masuk ke rumah. Yang mengerikan adalah, Aap ini bisa mengajak manusia normal, menjadi seperti dirinya. Hantu ini umumnya akan mencari mangsa, dengan menawari minuman, dan Nah loh, kok serem ya? Dengan minuman yang ditawarkan, bisa menjadi Aap. Kalau sih, aku gak mau ya guys. Dari cerita-cerita tersebut, bisa kita simpulkan, bahwa sebenarnya, hantu yang mirip kuyang dari berbagai negara tersebut, merupakan perwujudan dari manusia, yang sedang mendalami, atau terperangkap dengan ilmu hitam. Dan keseluruhan cerita tersebut, adalah sama persis, atau mirip dengan hantu kuyang di Indonesia, yaitu sama-sama ilmu hitam, dan memangsa janin, atau bayi manusia. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah kalian percaya, dengan keberadaan sosok-sosok tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan Ada 5 Channel untuk mengikuti update-update video selanjutnya ya guys. See you, bye-bye. I'm fine, I've done this 1,000 times.